Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca bacaan tentang lingkungan, siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. 2. Dengan kegiatan membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar lingkungan alam, siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Keempat, dengan kegiatan membaca teks dan mengamati gambar tentang siklus beberapa hewan, siswa memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. Kelima, dengan kegiatan membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik, siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Keenam, dengan kegiatan mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air, siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, kita harus banyak bersyukur karena hidup di bumi Indonesia ini. Bangsa yang dikarunia sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini, lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Coba simak percakapan antara Beni dan ayah Beni. Beni: Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni: Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni.
Benny. Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Ayah Benny. Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Benny. Wah, jauh sekali. Ayah Benny. Benar Benny, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Nah, itu tadi adalah percakapan antara Benny dan Ayah Benny mengenai sumber energi listrik. Sumber-sumber energi listrik tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Ya, anak-anak, ayo kita mengamati silahkan amati gambar berikut ini. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, itu ada air dan juga ada turbin. Ya, ketika air menggerakkan turbin tersebut, maka akan terjadi suatu energi ya yang diubah menjadi energi listrik. Jadi energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sekarang ayo kita membaca. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Itu adalah gambar bendungan, ya, bendungan air. Nah, air yang di bendung itu nanti akan terkumpul banyak, ya. Di situ akan terkumpul banyak. Setelah itu akan dialirkan. Nah, pada saat air dialirkan atau pintu bendungan dibuka, maka air akan bisa menggerakkan alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, setelah bergerak menjadi energi listrik, nah lalu listrik bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, maka dari itu kita juga perlu menjaga air, ya. Kita menjaga sumber air
Jangan sampai sumber air menjadi mati, akhirnya airnya habis. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan tergantung ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Anak-anak, air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, maka semakin kencang kincir berputar. Maka dengan begitu, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang energi air ya. Nah, sekarang tugas. Yang pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Yang ketiga, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Silakan tulis di buku tugasmu dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Silakan dikerjakan ya.
Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca. Lingkungan. Nah, perhatikan, itu adalah salah satu contoh gambaran tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, berikut adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan. Ya, yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Nah, itu perhatikan. Nah, itu gambaran petani ya, Pak Petani yang sedang mengolah tanah. Ya, sedang mengolah tanah. Itu adalah salah satu kegiatan petani ya. Dalam pertanian ada mengolah tanah, menanam benih, dan panen tentunya. Nah, itu ya, bahagia sekali ya itu bapak-bapak itu ya. Selanjutnya yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Sekarang yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat hidup di air. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya.
Jadi lingkungannya berbeda-beda ya, sendiri-sendiri. Kalau ikan, nah berarti lingkungannya ada di perairan. Nah kalau kambing, ya tentunya di darat begitu. Ya anak-anak, sekarang tugas kedua. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tadi? Coba silakan lengkapi peta pikiran berikut ini. Ya, di situ ada lingkungan. Ya, ada lingkungan. Nah, setelah itu apakah lingkungan itu? Nah, kalian jawab ya. Apakah lingkungan itu? Ditulis seperti itu. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Nah, itu dijawab ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya ada mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, itu ya, nanti dijawab di bawahnya itu. Dan juga apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Nampaknya apa? Dan ada berapa jenis lingkungan? Nah, sebutkan. Ya, jadi kalian ditanya lingkungan itu apa? Apakah lingkungan itu hanya bagi manusia? Alasannya apa begitu ya? Terus mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Ya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Dan juga ada berapa jenis lingkungan? Ya, kalian disuruh menyebutkan. Nah, silakan dikerjakan dengan teliti ya di buku tugas kalian. Petikan materi. Energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan usaha. Energi yang banyak digunakan saat ini adalah bahan bakar minyak. Bentuk-bentuk energi. Secara umum, energi dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti energi listrik, energi panas, energi kimia, dan energi mekanik. Energi listrik. Energi listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah muatan listrik yang berada di dalam suatu benda dan tidak mengalir. Sekarang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir melalui suatu konduktor listrik. Energi listrik yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah listrik dinamis. Energi panas.
Energi panas dapat diperoleh dari berbagai benda, salah satunya matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Energi panas dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan berbagai benda, bahkan untuk menghasilkan listrik. Ternyata energi panas juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Ya, memang betul. Sekarang kita lanjutkan. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Misalnya dalam makanan dan bahan bakar. Kita lanjutkan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan energi yang berhubungan dengan gerakan yang terjadi pada suatu benda. Energi mekanik dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, sekarang energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi tersimpan yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi terhadap suatu acuan. Nah, itu adalah energi potensial. Sekarang yang kedua adalah energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif dari benda yang bersangkutan. Itu ya, jadi energi potensial dan energi kinetik. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada energi. Hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang ke satu ke bentuk yang lain. Contoh perubahan energi listrik. 1. Energi listrik diubah ke energi panas. Contohnya setrika, solder, rice cooker. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Energi listrik diubah ke energi kimia. Contohnya ada charger batu baterai dan pengisian aki. Yang ketiga, kita lanjutkan. Energi listrik diubah ke energi gerak. Contohnya ada kipas angin, blender, dan mixer. Sekarang yang keempat. Energi listrik diubah ke energi cahaya. Contohnya ada lampu LED. Ada lampu yang lain juga ya. Ada lampu yang dipasang di rumah-rumah kalian itu. Ya, kita lanjutkan. Energi listrik diubah ke energi cahaya dan suara.
Contohnya ada komputer dan televisi. Manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Terdapat 3 komponen penting dalam lingkungan, yaitu ada komponen fisik atau abiotik, komponen hayati atau biotik, dan komponen budaya. Komponen fisik adalah komponen yang terdiri atas benda mati. Contohnya air, udara, sinar matahari, dan tanah. Sekarang komponen hayati. Komponen hayati adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya ada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang komponen budaya. Apa itu komponen budaya? Nah, komponen budaya adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilaku sebagai makhluk sosial seperti bangunan, baju, mobil, dan rumah. Beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makan untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagian bahan makanan didapat dari lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bekerja. Agar dapat memenuhi kebutuhannya, manusia perlu mencari nafkah. Caranya dengan bekerja sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing. Sekarang kita lanjutkan menggali informasi. Menggali informasi adalah kegiatan mencari informasi tentang suatu hal secara terperinci. Kita dapat menggali informasi dengan kegiatan wawancara. Nah, untuk dapat menggali informasi, maka kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, menggali informasi dari teks, yaitu dengan cara baca teks dengan seksama. Lalu temukan gagasan utama pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, temukan gagasan pendukung. Dan selanjutnya, rangkai gagasan yang diperoleh hingga terbentuk informasi yang runtut dan padu. Nah, sekarang kegiatan yang kedua, yaitu menggali informasi melalui wawancara. Hal ini bisa dilakukan, yaitu yang pertama,
baca hasil wawancara dengan seksama. Dan selanjutnya, catat informasi penting pada setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Yang selanjutnya, rangkai informasi tersebut menjadi satu kesatuan informasi yang runtut dan padu. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.